Mohon izin Bapak Ibu, acara akan dimulai. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Riau dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bapak Dr. Syahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 dimulai. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Riau dengan acara pengambilan sumpah dan pelantikan Saudara Dr. Syahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada hari ini Jumat tanggal 2 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berazas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung.
berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berazas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Pejabat yang akan diambil sumpah, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Riau. Mahkamah Agung Republik Indonesia, salinan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 146 KMA SK KP4 1.3 6 2024 tentang promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum. Pertama, membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkannya jabatan. Kedua, memindahkan, mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Petikan, salinan, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Muhammad Syarifuddin. Mahkamah Agung Republik Indonesia, salinan daftar lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 146 KMA SK KP4 1.3 6 2024 pada tanggal 14 Juni 2024, nomor urut 10, nama Dr. Syahlan Sarjana Hukum Magister Hukum, NIP 1961 10 141 1982 03 1003. Pangkat jabatan lama, Pembina Utama, Hakim Utama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau, golongan ruang 4E.
pangkat jabatan baru, pembina utama, hakim utama, wakil ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Riau, tunjangan jabatan Rp36.500.000. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Muhammad Syarifuddin. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Rohaniwan dan para saksi disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Saudara Dr. Sahlan, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, hendaklah sumpah tersebut saudara ucapkan dengan hikmat dan camkanlah betul-betul di hati saudara dalam menjalankan tugas. Saya persilahkan mengikuti lafaz sumpah yang saya tuntun. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-luruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara sumpah jabatan. Diawali oleh pejabat yang telah diambil sumpah,
Bapak Dr. Syahlan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya oleh saksi-saksi. Saksi 1, Ibu Inang Kasmawati, Sarjana Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau. Saksi 2, Bapak Ramses Pasaribu, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau. Dan dilanjutkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Dr. Siswan Riono, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Para saksi disilahkan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 146/KMA/SK titik KP 4.1.1.3 Romawi tahun 2024, tanggal 14 Juni tahun 2024, saya Ketua Pengadilan Tinggi Riau dengan resmi melantik Saudara Dr. Syahlan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Semoga Tuhan selalu memberikan pelindungan dan tuntunannya. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Siswan Riono. Penandatanganan Fakta Integritas oleh pejabat yang telah diambil sumpah. Pemasangan kalung jabatan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
Pejabat yang baru dilantik, disilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin disilahkan duduk kembali. Amanat yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, abangda saya, guru saya, berserta ibu, ya, tidak saya teruskan. Yang mulia, yang terhormat, yang saya banggakan, guru saya, Bapak Rektor Universitas Islam Riau, Profesor Dr. Haji Safri Naldi, Sarjana Hukum MCL. Nah, ini sahnya mirip dengan yang dilantik. Ya, berarti ilmunya sama ini. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya. Nah, ini profesor ini saya sebut guru saya. Saya memang tidak pernah belajar di sana, tapi ketika bedah buku, saya lihat beliau itu, saya berguru sama beliau. Awet muda karenanya selalu senyum, tapi tidak sendiri senyumnya. Yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, maaf Pak Ketua, ini kalau nggak disebut nanti di rumah yang bahaya. Ketua Dharma Yukti Karini, daerah Provinsi Riau. Ya, baru ke guru saya. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang mulia Ibu, ini ibu guru saya, kakak saya juga, Ibu Dr. Haji Syahrul Rabain, Sarjana Hukum bapaknya. Ibunya di sini. Tadi saya catat, namanya lupa Bu. Cuma yang saya ingat ar aja. Ya, ini yang saya hormati dan saya banggakan, saya muliakan. Nah, ini juga harus dihormati, harus berkali-kali, kalau tidak kualat saya. Nah, ini Ibu Ketua Kamar. Insya Allah, amin. Nanti kota kamar apa nanti lihat, insya Allah. Mudah-mudahan Ketua Kamar Pidana, amin. Ibu, depannya, waduh lupa namanya Bu. Ibu Dr. Haji Datuk ya, Prem Haryadi ya. Terima kasih kehadirannya Ibu ya. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau ya. Ini saya baru melihat suami ini sopan sama istri. Yang pertama Pak Didi ya, karena istrinya polisi Pak ya. Jadi yang kedua ini Pak Wakil ternyata hormat sama istrinya. Takut ditembak rupanya. Nah, jangan coba macam-macam. Satu macam saja Pak Wakil. Ya. Yang saya muliakan dan saya banggakan, Ibu Inang ini teman seangkatan saya ini ya. Tapi awet muda dia. Ya. Dan Pak Fir'aun namanya Pak. Pak Fir'aun itu kan Raja Ramses keberapa? Dia ini Pak Ramses Pasaribu Pak. Ya, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Rohaniawan, yang saya hormati dan saya banggakan, yang mulia para hakim tinggi,
para hakim tinggi, maksud juga hakim tinggi Riau, hakim tinggi Padang, hakim tinggi Kepulauan Riau. Ya, yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat struktural dan fungsional dan karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Riau, di bawah kepemimpinannya kepanitraan adalah Pak Seno. Dan saya hormati dan saya banggakan yang mulia para ketua dan wakil ketua Pengadilan Tinggi sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Yang teristimewa, ada seorang yang mulia KPN bilang sama saya mau ke Riau, tapi sekarang menjadi wakil ketua ke Bekasi. Itu siapa ya Pak? Ya itu yang terbaik dari Tuhan. Ya Ibu Ketua Tanjung Pinang. Selamat Bu masuk Bekasi ya. Ternyata lebih besar Bekasi dari Riau. Besar Riau sedikit, banyak Bekasi ya. Yang saya banggakan dan saya muliakan para undangan keluarga dari Pak Wakil dan Bu Wakil ya, yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita dikaruniai kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk melakukan suatu ritual pelantikan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Kami buka dulu dengan ayat, nanti baru penutupnya dengan pantun. Ya, agar adat katanya bersedia, sarak bersedih. Itu. Soalnya ada Ibu Datuk. jadi gitu Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sebut dua ayat itu karena begitu berharganya waktu. Allah bersumpah manusia dalam keadaan merugi kalau tidak menggunakan waktu. Saking berharganya waktu. Siapa yang merugi adalah orang yang tidak berugi. Siapa? Adalah orang yang berbuat kebaikan dan saling menasihati ke jalan kebaikan dan kebenaran. Doa Nabi Musa alaihissalam kita agar lesan ini tidak salah, tidak menyakitkan hati orang. Maka doa Nabi Musa kita ucapkan, Rabbishrah li sadri wasramdi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, jabatan ini adalah waktu. Jabatan ini adalah amanah. Tergantung yang dikasih amanah, jabatan menjadi baik atau tidak. Tergantung kita. Mau merugi atau tidak, tergantung kita yang menjalankan. Maka agar kita tidak merugi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jabatan ini adalah ujian. Diuji. Jadi pimpinan menjadi role model, teladan bagi yang dipimpinnya. Kalau tidak bisa memimpin, maka siap-siaplah neraka menunggu. Karena pertanggungjawaban dari Yang Maha Kuasa dikasih. Tidak bisa kita bangga-banggakan, kita sombong-sombongkan. Ketika Nabi Musa alaihissalam diberi ilmu, sempat bersombong diri bahwa dialah yang paling pandai di dunia ini. Maka Allah berfirman, Musa jangan sombong, masih ada yang lebih pandai dari kamu. Bergurulah, dia cari, ketemulah Nabi Khidir alaihissalam. Dia ternyata jauh lebih pandai dari Nabi Musa, ilmu hikmahnya, ilmu hakikatnya.
tapi dia tidak sombong karena ada yang maha pandai, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kami mungkin mohon maaf kepada para undangan, terutama dari keluarga Bapak Wakil bersama Ibu, yang tidak mungkin semuanya tertampung di ruangan ini. Ya, kenapa demikian? Ruangannya terbatas. Mungkin ketika Yang Mulia ada di sini, ruangan tidak terbatas seperti ini. Mohon izin saya rombak Yang Mulia, dirubah. Karena kita alhamdulillah atas izin Allah, PT Rio mendapat WBK. Kami ingin setelah kami diizinkan dapat WBK, akan kami tingkatkan menjadi WBBM. Nah, maka dari itu kami buatlah inovasi. Pertama, karena kalau WBK itu wajib dilakukan, tapi WBBM harus kita bangun lagi, adalah pelayanan yang prima. Maka yang tadinya banyak kolam kanan kiri, kami tiadakan, karena waktu itu ketua yang lalu melayani ikan-ikan. Ikan-ikan kami taruh ke habitatnya di Sungai Siak sana. Jangan ada yang goreng gitu, saya bilang. Eviden masih ada di saya. Dilepaslah, dia senang, merdeka dia. Kita buka ini 3 inovasi. Pertama ASESKI, jadi kita larang adanya front office masuk ke back office. Ya, kecuali acara undangan ini. Yang kedua, inovasi kedua adalah ruang pelayanan publik terpantau. Artinya siapapun tamu di situ akan terpantau, baik di ruangan saya maupun di HP saya. Akan terekam suaranya. Makanya para tamu kalau ngerasa di saya jangan di situ. Karena terekam baik gambarnya maupun suaranya. Apa tujuannya di inovasi ini? Manakala ada orang berperkara datang situ minta pelayanan, terus lawan yang menang, makanya dia menang karena kosana. Nah, untuk membuktikan benar-benar dia ada gratifikasi, kolusi, korupsi, kita akan buka itu inovasi, rekamannya maupun wajahnya. Benar tidak ada negosiasi di situ? Nah, itu inovasi. Ini pelayanannya prima. Primanya apa? Kita layani dengan ramah, dengan indah, aman, dan nyaman. Maka saya lihat di layar monitor saya rekam. Alhamdulillah inovasi itu berkat bantuan bos saya. Nah, bos saya, hibah dari bos saya, Pak. Jadi beberapa bulan gaji saya minta izin ke bos saya, Pak, untuk dibelikan itu, Bu. Jadi dibelikan itu. Banyaklah yang berfoto, berarti kan dari gaji. Saya lihat berapa orang yang foto di situ. Saya biarkan. Berikutnya, tanggal berikutnya, hari muda akan saya tagih gajinya. Akan dipotong gajinya. Padahal itu cuma guyon. Ini inovasi yang kedua. Yang ketiga, pelayanan terpadu satu pintu terpantau juga. Jadi kita rubah. Dulu sempit di sana, kita tarik di sini, Pak. Karena terbatasnya lahan kita gunakan. Tak ada rotan akar pun jadi, kita maksimalkan. Jadi dipantau juga siapa yang ada negosiasi, ada fitnah, kita akan buktikan dengan eviden itu. Tapi kalau ternyata fitnahnya tidak benar, kita bisa proses pidana, pasal 310, 311, 312, 313, 14 dan seterusnya 323. Nah, itu KUHP. Jadi ini inovasi-inovasi untuk kepelayanan di WBBM. Sehingga kuranglah tempat ini. Gunanya apa? Untuk menghindari persepsi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi. Ada yang bertanya kepada saya, apakah cukup itu, Pak, zona integritas? Tidak. Termasuk, ini kita semua harus setia pada masing-masing pasangannya. Kalau enggak setia, itu bukan berintegritas. Itu terekam juga oleh malaikat rakib dan atid. Alhamdulillah di keluarga besar Pengadilan Tinggi Riau yang mulia, tidak ada yang tidak setia dengan pasangannya. Maksudnya tidak ada satu. Belum ketahuan. Ya, ini tujuan.
Jadi mohon maaf sekali lagi kalau sarana prasarana kita kurang memadai. Yang berikutnya, kami tidak cukup sarana prasarana atau inovasi yang kita bangun. Dan kami ditakdirkan Allah menjadi pemimpin mulai dari Bengkulu, Surabaya, Kupang, dan di sini. Saya rubah mindset. Kalau dulu saya waktu ketua hakim tinggi di Denpasar sama hakim tinggi DKI. Kalau ada pelantikan KPN, pelantikan hakim tinggi semuanya senang. Wah, ini perbaikan gaji katanya, perbaikan gizi. Karena makanan enak-enak. Nah, enak-enak. Nah, kami merenung, kok senengnya tangan di bawah daripada di atas. Agama kita menyarankan tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Kami bangun zona integritas mulai dari Surabaya dapat WBK, sini dapat WBK. Dari Bengkulu sampai Kupang, sampai Surabaya dan sini. Saya tiadakan itu makan-makan. Jeruk, jangan makan jeruk. Kalau dulu, wah seneng, wah ini perbaikan gizi. Katanya hakim-hakim tinggi yang dulu, sekarang nggak ada. Jadi kita rubah. Tapi tidak mudah merubah mindset. Sangkanya pelit lah, sangkanya begini, tidak apa-apa, karena innama amalu biniyah, amalan seseorang tergantung dari niat. Yang tahu niat hanya Allah. Malaikat raqib atid mencatat kita. Sebenarnya kalau kita taat dengan agama, nggak usah lembaga pengawasan, karena sudah ada yang ngawasi kita, kanan kiri kita, malaikat raqib atid catat. Nah ini, nah kita rubah mindset. Demikian juga culture set, budaya kerja. Nah disinilah Pak, makanya kalau kita sepakat untuk dapat WBK dan WBM, ini merubah mindset dan culture set itu sangat penting. Dan integritas, bukan sarana prasarana. Ada beberapa pengadilan tinggi, ya. Saya lihat membangun sarana prasarananya mahal, dikasih oleh sekma yang ditangkap itu. Nah, kasih satu setengah Pak. Kita ini hibah dari gaji. Wah, mereka dapat dari sekma yang ditangkap 1,5. Sudah bagus kantornya, sarana prasarana. Adanya banyak juga, inovasinya. Tapi apa kekurangannya? Merubah, membangun mindset dan culture set zona integritas itu tidak ada. Tidak diwujudkan, tidak diimplementasi. Misalnya contoh, pelantikan seperti ini, WKPT, makan 50 juta. Nah, 50 juta. Nangis-nangis ke saya. Akhirnya saya hibah juga 10 juta. Baru senyum dia. Tapi apa dampaknya? WBBM lanjut tidak dinilai. Bagaimana itu? Ada lagi PT. Bagus sarana prasarana Pak. Sudah dibiayai mahal-mahal. Tapi mindset dan culture-nya tidak dibangun zona integritasnya. Selalu studi banding ke PT di Bali sama Labuan Bajo. Nah, mindset, persepsi sudah terbangun negatif. Akhirnya tidak dilirik oleh Menpan RB. Ya, inilah. Maka mau sederhana seperti ini pasti ada pro dan kontra. Yang pro, wah bagus, sederhana, termasuk Pak Wakil senang. Wah, tidak jadi pengeluaran 50 juta katanya. Tapi bagi yang lapar, wah pelit sekali Pengadilan Tinggi Riau ini. Tapi ya mohon maaf, ini yang kita bangun mindset dan culture dan zona integritas. Ya mohon maaf, yang kami sampaikan jangan sampai nanti dibatin sampai di rumah kok tidak ada minuman ini Pak. Nanti minumannya di atas Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang semua jabatan, tahta ini wanita, ini wanita, apalagi wanitanya cantik, itu godaan juga. Tantangan Pak, ujian. Nanti kalau tergoda gimana ini? Jadi tahta, wanita, harta adalah ujian. Ya. Apa ketika manusia itu meninggal dunia, apa yang dibawa? Tak ada pun tahta, harta
dan wanita yang dibawa. Ada 3 perkara yang dibawa. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa yang soleh. Alhamdulillah ini Allah mengizinkan. Saya 2 WKPT punya sejarah. Yang pertama Pak Arifin, wakil sebelumnya. Kami kenal beliau ketika saya menguji fit and proper test di Novotel sini 1 minggu. Terus 2 hari saya suruh mengajar panitra dan panitra pengadilan tinggi seluruh Indonesia di Hotel Pangeran. Mungkin Pak Seno ikut. Jadi ketemulah Pak Arifin sebagai KPN Pekanbaru. Pak Dirjen Pak Bambang Bianto sebagai WKPN Pekanbaru. Ketemu lagi beberapa tahun kemudian saya lantik sebagai wakil. Saya diizinkan Allah melantik. Yang kedua, Bapak Sahlan. Mungkin lupa sama saya. Ya, ketika saya juga, maaf yang mulia, waktu itu dirjennya Pak Heri Suwantoro, jangan diprotes. Ya, Pak Heri Suwantoro. Kami menguji fit and proper test calon pimpinan kelas 1B seluruh Indonesia di Batam. Beliaulah ketua Batam. Ya. Selesai saya menguji 1 minggu, diundang. Saya tidak diundang, saya yang narik itu Pak Heri. Bapak tidak kenal saya itu. Tapi saya waktu gunting, ada fotonya dikasih Pak Heri Suwantoro di sampingnya. Ayo kita dampingi. Saya tidak tahu bahwa nantinya Allah mentakdirkan jadi wakilnya di Surabaya, WKPT Surabaya. Beliau nih KPN-nya. Gunting di situ. Sudah beberapa tahun yang lalu. Yang diuji ada Pak Jenggot yang dari Dumai itu. Lulus dia. Jenggot Pak Effendi itu, Pak Buya itu ya. Jadi beliaulah KPN-nya. Nah sekarang saya melantik. Ya, ini takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Untuk itu, ini semua amanah dari Allah. Kita bersama-sama amanah ini, pikul bersama. Kalau kita mimpin tidak benar, tidak jadi role model. Kalau ditempel di tembok, saya role model seluruh Indonesia, itu kan dari dunia. Tapi dari Tuhan, kita yang dipimpin harus benar. Jadi kalau tidak benar yang dipimpinnya, maka sama-samalah masuk neraka. Jadi tolong saya dan Bapak saling ingatkan. Nah ini takdir Allah, takdir Allah. Kalau saya tadi bilang Bapak yang mulia Bapak Sahrul Rabain itu kakak saya, guru saya, benar itu Pak. Ini takdir Allah. Ketika saya jadi wakil ketua pengadilan tinggi pengadilan negeri Bangko, Bapak yang mulia Bapak Dr. Sahrul Rabain, ketua pengadilan negeri Bangko. Apa? Saya diam-diam berguru. Berguru di mana? Ini tadi kan ada ayat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Beliau ketika disalahgunakan, disakiti hatinya oleh orang, saya pernah sekali aja tahu nak, tapi marah tidak ada orangnya, cuma nunjukkan ke saya, Pak Sis, kenapa Pak? Tunjukkanlah nama hakim di urutan itu. Kan ada huruf-huruf dulu masih belum pakai layar monitor Pak, masih manual. Angkanya diambil 1. Depannya sama sambungannya diambil. Ternyata yang diambil depannya X, belakangnya tulisannya setan. Jadi setan. Wah, saking marahnya. Karena apa? Selalu dijual namanya, mengaku dia sebagai ketua pengadilan negeri, padahal hakim anggota. Saya wakilnya beliau. Tapi tidak marah sama orangnya. Marah sama tulisannya aja. Saya yang menyaksikan. Oh, setan. Itu. Tahap berikutnya, walaupun disakiti, dijual namanya, dihianati, tak pernah marah. Tapi Tuhan yang balas. Saya lihat, karena Buya, itu Buya masuk jadi hakim tambah Buya. Karena dia golongan yang sepertiga masuk surga. Saya ikut guru. Kalau masuk surga ikut guru. Di mana? Dia ternyata tuntunan Rasul dipakai. Ketika Rasulullah mau ke masjid diludahi, dia tidak balas diludahi. Besoknya tanya, mana yang meludahi saya? Saking dia yang pertama nengok. Nah, itu. Yang kedua, waktu di Taif, Rasulullah mau
berdakwah, dilempar batu sampai kena giginya, tidak membalas. Nah ternyata guru saya berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Itu benar-benar guru. Ya. Kalau Prof sama-sama diskusi kemarin, guru saya juga karena saya diam-diam, orangnya pintar, tidak sombong, selalu senyum, ngasih pahala. Senyum ini ibadah katanya gitu ya. Itu. Ini yang bisa kita tarik, mudah-mudahan di dalam pertemuan ini karena takdir Allah. Apa yang saya sampaikan itu nasihat pada diri sendiri maupun siapa yang mau berkenan ngambil silakan. Ini Bapak Ibu sekalian, dan mungkin nanti selengkapnya kami memang undang para KPN, ada WKPN dan warga Pengadilan Tinggi Riau, akan kita adakan pembinaan jam 2 di atas. Jadi bukan di sini, ini hanya sambutan untuk mengingatkan diri kita agar kita tidak lupa, agar kita tidak merugi. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum ditutup, karena harus baca pantun, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini pantunnya ada 30, tapi saya coba aja 3. Takut kualat sama guru saya. Jarum hilang di tengah jerami. Oh ya, kalau seluruh Indonesia bilang cakep, tapi kalau untuk di Pekanbaru, swai. Nah, tak tahu apa artinya swai, Prof. Swai katanya. Kemarin Pak Kapolda baca ini, bukan swai, bukan cakep katanya. Ya, saya juga nggak tahu Prof artinya swai katanya. Kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di kota ini, semoga bahagia melekat di hati. Swai. Tepuk tangannya dan swainya agak melemah karena nggak ada minum. 2 ini, langit cerah warna biru, tak ada tanda turun hujan. Mana pelelawan itu? Titik spotnya tadi banyak itu. Ya, kena kebakaran itu. Selamat atas tempat yang baru, semoga membawa kemajuan. Ya, ini yang ke-30. Ya, ke-30. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup sambutan dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh rohaniwan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil nabiyyin wal mursalin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahman dan rahim, dengan kasih dan sayangmu kami hadir di Aula Pengadilan Tinggi Riau dalam serangkaian acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Untuk itu ya Allah, berkahi dan ridhoi kegiatan kami pada pagi hari menjelang siang ini. Ya Allah ya Hadi, tunjuki kami jalan kebenaran dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjuki kami jalan kebatilan dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah ya Qawi ya Matin, berikan kami kekuatan, integritas dalam menjalankan amanah sesuai tugas pokok dan fungsi kami. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah
dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penutupan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Riau dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan Saudara Dr. Sahlan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada hari ini, Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024, dinyatakan ditutup. Persiapan pemberian ucapan selamat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada pejabat yang baru dilantik, didampingi istri, disilahkan ke tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat ini didahului oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau, didampingi Ketua Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Riau, beserta Yang Mulia Hakim Agung Bapak Dr. Prim Haryadi SHMH dan istri. Dilanjutkan dengan foto bersama. Pemberian ucapan selamat selanjutnya kepada Ibu Arminiwati Zahrul Rabain. Pemberian ucapan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Erwin Mangatas Malau SHMH didampingi istri. Dilanjutkan dengan foto bersama. Pemberian ucapan selanjutnya oleh Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Profesor Dr. Safrinaldi SHMCL. Dilanjutkan dengan foto bersama. Pemberian ucapan selamat selanjutnya oleh para saksi dan rohaniwan dan Ketua Panitia.
Pemberian ucapan selamat selanjutnya oleh Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Riau. Dilanjutkan Bapak Ibu seluruh tamu undangan dan Dharma Yukti Karini. Demikianlah acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keberapa kalinya? 3 kali biar Abdul. Mbak, Mbak. Udah, Mbak.